semuanya. Saya Oktaviana Suci akan menjelaskan tentang pendahuluan PLSQL. Tujuan pembelajaran pada praktikum ini adalah untuk memahami bagian executable dari PLSQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersara atau nested block, tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari programming atau dalam bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari struktur query language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL. Keuntungan dari penggunaan PLSQL ini adalah pertama, terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, kemudian portable. Untuk sintak PLSQL, baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Delimiter, di antaranya simple dan compound symbol, identifiers termasuk reverse word, literal dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL meliputi konstan dan variabel, exception, cursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier adalah maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand, dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Ini juga bukan merupakan server word. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter yang numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal adalah sebagai berikut. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL platform. Untuk komentar yang terdiri dari satu baris merupakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol garis miring, simbol bintang, dan bintang garis miring untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti include, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL pada PLSQL. p_filing_address dan seperti contoh di bawah ini. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data adalah to_char, to_begin, dan to_number. Contohnya adalah pada kotak di bawah ini. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin, yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin. Contohnya adalah pada kotak yang putih di bawah ini dengan keterangan yang berwarna kuning di bawah ini. Penentuan ruang lingkup dengan penentuan seperti ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti pada contoh berikut ini. Operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL adalah 1. Logika,
aritmatika, logika, concatenation atau penyambungan, parentesis, eksponensial. Ringkasannya adalah telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PLSQL. Pahami struktur blok PLSQL dan blok bersara. Menggunakan identifier secara benar. Memahami aturan pada blok bersara. Memahami PLSQL programming adalah function, konversi, tipe data, dan operator. Untuk soal-soalnya. Pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini yang mana yang legal dan mana yang ilegal. Kedua, pada tiap assignment berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Buat anonymous block untuk menampilkan data blok Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama adalah seperti ini. Kemudian buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel seperti ini. Dan soal selanjutnya, perhatikan kode PLSQL berikut. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Untuk jawaban A, nilainya 2 tipe data nomor 3, B, nilainya less than euro, tipe datanya varchar, C, nilainya 601, tipe datanya 601, nilainya produk 10.012 is in stock, tipe data varchar, nilai A, nilainya tidak ada karena tidak dikenali di blok utama. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel, gunakan perintah define. Kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang dihitung input ke bagian bilangan pertama yang di bagian bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output.py dan buat programnya seperti di bawah ini. Sekian dan terima kasih.